ya. Nah ini kira-kira masa pandemik ini gimana Ustaz? Apakah masih ada orang nyegatin di jalan rebutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa LPTV dimanapun berada. Jumpa kembali dalam program Sadar, satu ayat dalam renungan. Kali ini kita akan berbincang dengan tamu kita. Ini teman dan saudara lama ini, Masya Allah luar biasa. Tetangga dulu ya, ketika di Buus ini. Beliau ini Ustadz Saifuddin, beliau asal dari Pati ya Ustadz ya. Kemudian beliau sama saya dulu ketemu tahun berapa Ustadz? Tahun 95 ya, 95 sampai kemudian selesai S1 tahun 99. Nah ini beliau ini sangat dikenal, sangat lincah ya, dan ternyata luar biasa. Jadi firasatnya itu Allah kabulkan. Beliau salah satu staf kedutaan besar Republik Indonesia di Kairo. Nah untuk lebih mengenal tamu kita, kami persilakan Ustadz untuk memperkenalkan sekarang tugasnya di bagian apa, terus ceritanya kok bisa masuk ke kedutaan ini, gimana prosesnya ini? Mungkin bisa untuk ibrah bagi teman-teman kita di manapun berada. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang paling agung yang hanya ada dalam satu waktu, dalam satu tahun. Romantika kita ketika di Al-Azhar itu menambahkan juga pengetahuan ilmu hikmah dari para kiai kita, Ustadz di Al-Azhar. Masih ingat saya ketika seorang Ustadz dari Al-Azhar mengajar, kemudian naik bis, turun dari bis, dan beliau menarik taksi. Dari uang taksi itu di bulan suci Ramadan seperti inilah beliau membagikan zakatnya kepada para thalib. Allahu Akbar, menunjukkan bagaimana ad-dakwah laisa faqat bil maqal wa inna bil hal. Beliau rela untuk menyisihkan waktunya hanya untuk mendapatkan satu tambahan yang bisa diberikan untuk orang lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang disampaikan ketika mulai dari pesantren. Saya dulu di Rodotul Ulum Guyangan, kemudian di Al-Azhar di Fakultas Syariah Islamiyah. Saya ngambil ilmunya tahun 95 sampai tahun 99. Kemudian kami kembali ke Jakarta melanjutkan di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, mengambil ekonomi Islam, al-Iqtisad al-Islami. Harapannya biar kita ini bisa ya setidaknya berkiprah di dalam realita kehidupan, bukan hanya berteori tentang fikih itu hanya di halaman depan, tapi saya berusaha untuk mengambil fikih yang bagian belakang. Kalau di depan itu ada sholat, siam, kemudian ada di situ toharoh, tapi beberapa kali pembahasan itu di semester akhir baru akan diselesaikan ketika fiqhuz zakah, fiqhul mal, dan lain sebagainya. Jadi itu harapan kami waktu itu. Tapi Allah ternyata yang membuka rezeki orang itu berbeda-beda. Betul. Pada saat itu pendaftaran di Kemlu, dan saya bergelut di Jakarta itu sudah hampir 1 tahun selain sebagai pendakwah dan sebagai sebagai mutarjim, menerjemah buku-buku Islami, kebetulan masuk juga di penerjemah di TV saat itu, mulai karir meningkat bi barakatillah saat itu. Tapi Allah juga membuka yang lain. Jadi min haitsu la yahtasib. Kumpullah teman-teman saya itu di ruangan yang biasa kita terjemah itu, tim penerjemah menginfokan kita ditawarin untuk menjadi penerjemah nih. Di mana? Di PBB katanya, melalui Kemlu. Ya udahlah, mungkin kita bisa berkiprah manfaat selain nanti mencari ma'isyah, juga berdakwah di ladang di sana. Alhamdulillah ternyata kami masuk sebagai diplomat. Tidak menyangka tesnya tes sebagai diplomat, generalis dan sebagainya. Dari sekitar mungkin 3.000 orang ya yang ikut ujian, dan hanya diambil 3. Saat itu mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang di pondok pesantren
maupun yang di Al-Azhar, maupun yang di universitas Islam yang lain pun, Anda maksimalkan ikhtiar, maka Allah yang akan membuka jalan. Yeah. Kita tidak pernah menyangka akan kemana, dan oleh siapa kita diberikan kepercayaan amanah, yang penting amanah itu kita laksanakan. Fa bi barakati dzalik, dengan berkah dari semua itu doa orang tua, doa para ulama. Jadi walaupun kita udah bekerja dimanapun, udah berkiprah dimanapun, kita mengingat ketika dulu kita masih kecil dididik oleh siapa, di lingkungan siapa, kembali meminta doa itu. Alhamdulillah saya udah 3 negara. Dulu saya di Kuwait, Bahrain sebagai rangkapan. Setelah itu saya ke Jeddah, alhamdulillah. Jadi ketiga ini saya juga min haitsu la yahtasib. Baru pulang ke Indonesia berapa tahun, dan kemudian kita berpikir mungkin saatnya untuk kembali istilahnya posting tugas di luar negeri lagi. Dan awalnya kami ini akan ditempatkan, ada tawaran juga ke Los Angeles, Finlandia, cross saat itu karena di penempatan ini negara yang dianggapnya agak rawan. Walakin Allahu ya'ni wal qadir ala syai' kulli syai'. 10 menit itu babak penentu istilahnya di level pimpinan rapat semua itu. Saya dibilang, Mas kayaknya nggak bisa ini Anda untuk berangkat ke negara yang saya tuju awal. Tiba-tiba ditawarkan, Mas ternyata ada dan baru diinfo saat ini. Di mana Pak? Di Mesir. Diambil nggak? Pasti diambil Pak. Insya Allah saya ambil. Langsung saya sujud syukur. Luar biasa. Ya, kemudian saat itu ditawarkan juga, bagaimana kalau Anda ke negara satunya kemana? Kemana ini Pak? Ke Arab Saudi. Masya Allah. Tapi saya bilang, kalau Allah udah berikan rezeki, seperti kalau saya ibaratkan kalau kita makan, kata para ulama, fakul mimma yalik. Makan dari apa yang di hadapan Anda. Nggak usah cari yang lebih jauh lagi, walaupun itu ada menu enak dan sebagainya. Karena itu takut merusak hati kita, tamak gitu ya. Saya bilang ya udah ambil aja yang sudah itu. Tapi sebelum itu saya bilang, saya minta waktu 5 menit untuk sholat istikharah. Nah ini Ustadz, ini ngomongin kan masa Ramadan ya, kita ada nostalgia terkait tentang keunikan Ramadan di Mesir ini ya. Nah ini kira-kira masa pandemik ini gimana Ustadz? Apakah masih ada orang nyegatin di jalan rebutan? Saya tuh dulu pernah ya sama adik saya almarhum itu pulang dari Atabah itu maghrib itu di tengah jalan dicegatin orang. Yang satu ikut punyanya muhafid atau gubernur, satunya punya DPR kalau bahasa kita itu, rebutan untuk memberikan iftar atau buka puasa. Ini sekarang gimana Ustadz? Bisa digambarkan kondisinya? Kalau yang bisa saya gambarkan itu tahun lalu ya, karena tahun lalu kan belum masa pandemi COVID, dan memang Maidatur Rahman itu dibuka di mana-mana, sampai mereka ketika bawa mobil itu, isi mobilnya itu ternyata udah bungkusan makanan, dikasih di orang-orang yang di jalan gitu ya, menjelang mau maghrib. Kemudian di beberapa majelis taklim itu ada beberapa ya orang-orang yang lillahi ta'ala gitu. Saya pernah ikut halakoh yang ada di Alexandria itu, salah seorang tokoh sufi di sana, mahasiswa Indonesia juga banyak ikut di sana, Syekh Ala namanya. Di majelis itu habis acara itu menu itu tersedia semua, mulai yang ayam, mulai yang daging, kofta. Kalau di Indonesia itu kalau sekali duduk aja udah berapa ratus ribu itu. Tapi di sini para orang solihin dan inilah para orang-orang yang ahlu zakah was sedekah ini berlomba-lomba di situ. Masya Allah. Jadi ya, untuk memberikan. Ya. Nah setelah pandemik gimana Ustaz? Setelah pandemik ini memang drastis ya, apalagi untuk menjaga penyebaran virus ini dari berbagai media ya, termasuk dari droplet, istilahnya itu barang yang disentuh oleh orang yang sakit dan sebagainya. Jadi ada pelarangan untuk membuka Maidatur Rahman. Bahkan wudhu pun di masjid juga tidak disarankan. Jadi kalau bisa wudhu dari rumah baru di masjid. Jadi ini untuk mekanisme tetap ibadah berjalan tapi tetap menjaga keselamatan bersama. Mungkin bentuknya Maidatur Rahman saat ini mungkin beberapa berjalan secara online mungkin ya. Jadi dipesankan di restoran mana kemudian baru diberikan kepada siapa yang berhak.
Tapi seperti kemarin itu bantuan untuk bahan-bahan mentah juga berjalan kepada para termasuk pelajar ini kan termasuk ahli sedekah jadi diberikan secara rutin. Jadi katanya kalau beras itu udah nggak perlu beli lagi. Beras, minyak, kebutuhan itu selama hampir setahun itu sudah ada muhsinin itu sekarung tinggal ngambil berasnya apa gitu ya. Iya. Jadi maaf Ustaz. Jadi kalau saya boleh memahami ya, kedermawanan mereka itu tidak terbatasi karena COVID ini, tetap berjalan tapi mungkin modelnya yang berbeda. Berarti lewat online ya. Ini kan luar biasa. Jadi online mesanin kemudian dikirim kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu Ustaz ya? Ya itu salah satunya, tapi yang paling banyak saat ini berjalan adalah sedekah dan zakat yang dikeluarkan dan difatwakan sejak pandemik bahwa kalau biasanya zakat dan sedekah dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya kan? Dengan dibukanya Maidatul Rahman dan pembagian zakat, maka disarankan sepanjang tahun itu sudah bisa dilaksanakan untuk pengeluaran zakat, sehingga bantuan itu mengalir sepanjang tahun untuk kebutuhan yang sangat mendasar. Teringat kita dulu ya, Anusat ya, ketika masa apa dulu? Ya dulu zaman paceklik ya kita ya. Apa dulu krisis kita? Ya dulu ya. Krisis ya, krisis moneter. Krisis moneter. Masya Allah Ustadz itu. Saya masih ingat itu kita Allah Akbar ya, mereka membantu kita orang-orang Indonesia dan bahkan ada sampai mengatakan ini di belakang musibah ada barokah katanya. Karena memang tidak mungkin ya. Ya betul. Jadi tidak mungkin kita ini melupakan kebaikan-kebaikan saudara kita orang Mesir ini, luar biasa, barakallahu fiik. Nah ini Ustadz terkait tentang perjalanan hidup ini kan pasti setiap orang kan punya kisah ya, dan kadang kita itu dihadapkan sebuah pilihan-pilihan yang pahit. Nah saya yakin ya Ustadz Ahmad Saifuddin nanti insya Allah berkembang terus karirnya, kita doakan semoga selalu sukses dan barokah. Tapi saya ingin tahu Ustadz, ayat apa kira-kira, ini kan program sadar ya, satu ayat dalam renungan, kira-kira ayat apa yang selalu memotivasi antum sehingga antum bisa terus semangat dalam menghadapi berbagai macam ujian. Silakan Ustaz. Kalau ayat saya kira madmun Al-Qur'an itu menggambarkan bagaimana kita harus hidup al-kamil. Jadi yang membentuk diri kita itu asupan dari ayat itu masuk ke dalam renung jiwa kita. Dan itu ada satu ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Khalifah di sini sangat universal bahwa kita ini adalah khalifah yang ditunjuk oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini sehingga kita bisa beribadah sebagai wasilah. Bagaimana memakmurkannya itu tentu kita punya kewajiban, responsibility kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan kepada alam sekitar kita. Kalau kita bisa memaknai khalifah menurut konsep Al-Qur'anul Karim dan para mufassirin dan ahlul ahadits. Jadi kalau kita khalifah ini berarti kita punya tanggung jawab. Bahkan kalau 3 orang berjalan aja harus memilih salah satu untuk menjadi imam kan gitu. Jadi jangan sholat masing-masing walaupun itu dari daerah manapun terus nggak saling kenal. Di Islam itu kita saling ta'aruf dan bagaimana kita bisa saling men-share di situ untuk membangun sebuah khalifah wakil di bumi. Siapa yang mengatur, siapa yang nanti ikut mengatur bersama-sama di situ. Jadi dalam keluarga ada kepala keluarga, ada anak, ada istri, tanggung jawab kita di dalam masyarakat kita harus membawa syiar dakwah ini agar masing-masing juga mengambil tanggung jawabnya sesuai keahliannya. Itu kan Tat ya? Betul. Itu hanya pemikiran saya Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ini memang keazharan antum ini Masya Allah tidak akan luntur ini. Jadi cakrawala wawasan ini mengingatkan saya ketika dulu masih di Azhar, ulama-ulama kita luar biasa sangat terbuka dan sangat luas pandangannya sehingga mencerahkan. Masya Allah, ini kalau berbincang terus ini nggak akan habis Ustaz. Betul antum ini orangnya sibuk sekali ini. Pemirsa ini saya harus ngelobi untuk bisa ketemu beliau ini. Baik pemirsa, tidak terasa ini waktu beliau sangat terbatas sekali. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Ustadz Ahmad Saifuddin. Semoga Allah selalu menjaga antum dan selalu diberkahi Allah SWT di mana berada. Dan salam untuk masyarakat di Kairo ini ya. Semoga semuanya sukses, selamat, berkah semuanya. Dan terima kasih. Jumpa kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV.
Jangan lupa subscribe,